Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dan saya Cantika Widya Prisa. Sekarang kita sudah berada di bab 19 yaitu NFS server. Berikut adalah materi yang akan kita bahas di bab ini. Ini yang pertama pengenalan NFS dan install NFS, kemudian konfigurasi NFS read only, mengakses NFS dari Ubuntu Client, konfigurasi NFS read write, mount NFS permanen. Oke, sekarang kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengenalan NFS dan install NFS. Nah, apa itu NFS? Jadi, NFS adalah protokol atau software yang digunakan sebagai file sharing antar Linux. Jadi, Linux to Linux. Kemudian, apabila teman-teman ingin mengirim file dari Linux ke Windows, itu teman-teman bisa menggunakan protokol Samba. Jadi untuk NFS adalah Linux to Linux, kemudian untuk Samba yaitu Linux to Windows atau Windows to Linux. Oke, sekarang kita akan lihat topologi. Nah, sekarang kita akan membuat beberapa data di server 1 Debian, kemudian supaya bisa diakses di klien Ubuntu. Nah, karena klien Ubuntu dan server 1 Debian sama-sama Linux, maka kita bisa menggunakan NFS server. Oke, sekarang kita akan pergi ke server 1 Debian. Nah, di sini kita diharuskan untuk terhubung ke internet terlebih dahulu ya, teman-teman. Ini kita ping google.com. Oke, di sini kita sudah berhasil terhubung dengan internet. Lalu teman-teman juga jangan lupa dengan source list-nya. Ini kita nano etc apt source list. Kita enter. Jadi teman-teman harus mengisi sources list-nya seperti ini supaya bisa di apt update. Oke, karena saya sudah mengisinya, kita langsung saja Ctrl X. Lalu kita akan apt update. Oke, kemudian kita ketikkan perintah apt install NFS kernel server. Di sini kita akan install NFS-nya ya, teman-teman. Kemudian kita enter. Kita klik Y. Oke, ini sedang proses penginstalan. Oke, proses penginstalan sudah selesai. Jadi kita sudah berhasil untuk menginstal NFS server di Debian server. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita akan membuat konfigurasi NFS read only. Nah, di sini kita akan membuat mkdir terlebih dahulu di dalam Debian server. Kemudian kita akan membuat juga supaya direktori tersebut bisa diakses dari Ubuntu Client. Oke, sekarang kita akan ke Debian server terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membuat direktorinya, yaitu mkdir /nfs1. Lalu kita enter. Lalu kita ketik perintah nano etc /exports. Lalu kita enter. Lalu di sini untuk yang paling bawah kita ketikkan komen /nfs1 atau /nama directory milik teman-teman. Lalu kita tab 2 kali. Kemudian bintang. Nah, tanda bintang ini itu menunjukkan bahwa semua IP address itu memiliki hak akses read only. Oke, di sini kita Ctrl X Y enter. Lalu kita ketik perintah systemctl restart NFS kernel server. Kita enter. Oke, di sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi NFS read only. Oke, di sini kita akan mengakses NFS dari Ubuntu Client. Nah, di sini kita buka terlebih dahulu Ubuntu Client-nya, lalu kita ketik perintah sudo apt install NFS strip common. Kemudian kita enter.
Lalu di sini kita klik Y. Oke, ini masih proses ya teman-teman, kita tunggu saja. Oke, ini prosesnya sudah selesai. Kemudian kita akan mencoba untuk mengecek apakah folder NFS 1 yang dimiliki oleh Debian Server sudah berhasil di-share ke klien Ubuntu. Nah, teman-teman, sebelum itu Ubuntu client dan juga Debian Server sudah bisa terhubung atau sudah bisa ping ya teman-teman. Baru kita melakukan perintah summon E10.10.10.10.5 atau IP yang dimiliki oleh Debian Server. Oke, di sini kita enter. Ini saya sudah berhasil terhubung dengan Debian Server. Nah, ini untuk filenya, file NFS 1 sudah berhasil kita akses dari klien Ubuntu. Oke, sekarang kita akan membuat directory pada posisi kita yang sekarang. Di sini posisi kita berada di /home/cantika. Nah, ini kita mkdir kemudian terima NFS. Kita enter. Nah, di sini untuk directory terima strip NFS itu adalah directory di mana tempat untuk menerima file apa saja yang diekspor dari NFS 1 pada Debian Server. Oke, kemudian di sini kita akan ls. Oke, ini untuk terima strip NFS sudah berhasil kita buat. Lalu ini kita ketik perintah sudo mount. Nah, di sini mount digunakan untuk mengekspor semua file yang ada pada NFS 1 supaya bisa tersimpan juga di directory terima strip NFS. Jadi nantinya ketika kita membuat suatu file di dalam directory NFS 1 pada server Debian, maka secara otomatis file tersebut akan terekspor ke directory terima strip NFS ini. Oke, kemudian ini kita ketik IP-nya, lalu /2 slash directory apa yang ingin dibagikan, yaitu ini NFS 1, lalu dimana tempat untuk menyimpan semua file tersebut, yaitu kita akan menyimpannya di home/cantika, kemudian slash terima strip NFS. Kemudian ini kita enter. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk menerima semua file yang ada pada NFS 1. Ini kita coba ls terima strip NFS. Tentu saja belum ada file apapun karena kita belum membuat sebuah file di dalam NFS 1. Kita akan coba untuk membuat beberapa file di NFS 1. Nah, di sini kita ketik perintah touch slash nfs 1 kemudian slash cantika.txt. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita akan cek pada klien Ubuntu. Kita ls terima strip NFS. Oke, di sini untuk file yang baru saja kita buat di Debian Server itu otomatis diekspor ke terima strip NFS. Oke teman-teman, di sini kita akan melakukan konfigurasi NFS read and write. Nah, di sini kita pada Debian Server akan membuat directory baru, yaitu mkdir nfs2. Kemudian kita enter, kita ls/. Oke, di sini untuk NFS 2 sudah berhasil kita buat. Lalu kita ketik perintah nano etc /export. Kemudian kita enter. Nah, di sini di bawah NFS 1 kita tambah komen ini slice NFS 2. Kemudian tab 2 kali.
Lalu di sini kita ketik IP 172.16.1.0/24. Nah, di sini mengapa saya menuliskan IP 172.16.1.0? Itu karena kita hanya mengizinkan hanya IP 172.16.1.0 yang bisa mengakses direktori NFS 2. Nah, Ubuntu Desktop juga termasuk dari IP tersebut. Kemudian ini kurung buka, lalu ketik rw, sin atau sinkron ya teman-teman. Lalu ini kurung tutup. Lalu ini Ctrl X, ya enter. Kemudian di sini kita systemctl start nfs kernel server. Kemudian kita enter. Oke, di sini sudah berhasil konfigurasi. Lalu kita akan coba untuk mengakses di Ubuntu Desktop. Nah, di sini kita akan membuat directory baru, yaitu terima NFS 2. Nah, di sini terima NFS 2 itu akan kita gunakan sebagai tempat menerima file apapun yang ada pada NFS 2. Nah, di sini kita mount, kemudian ketik IP-nya. Kemudian directory yang ingin kita terima yaitu NFS 2. Lalu di mana kita akan menyimpan file tersebut. Di sini kita akan menyimpan pada home/cantika/nf/terima NFS 2. Ini kita enter. Oke, di sini kita harus menambahkan sudo. Ini kita masukkan password root. Oke, di sini sudah berhasil. Ini kita coba untuk ls terima NFS 2. Oke, karena kita belum membuat file apapun di direktori NFS 2, maka di sini masih kosong ya teman-teman. Di sini kita akan coba untuk membuat file. Ini kita touch /nfs 2, kemudian jaemin.txt. Kita enter. Oke, di sini kita ls terima NFS 2. Nah, di sini sudah ada file jaemin.txt. Nah, sebelumnya kita telah membuat direktori terima NFS, di mana ini adalah tempat untuk menerima file yang ada di NFS 1. Nah, di sini karena kita mengkonfigurasi untuk NFS 1 hanya read only saja, maka di sini kita tidak bisa mengubah yang ada pada terima NFS. Ini kita coba untuk ls terima NFS. Ini ada file cantika.txt, maka kita tidak bisa melakukan apapun dengan cantika.txt ini. Kita tidak bisa merubah, tidak bisa menghapus, kita hanya bisa membacanya saja. Ini kita bisa coba nano terima nfs /cantika.txt. Nah, di sini terdapat unreadable karena kita tidak memiliki hak write atau mengubah file tersebut. Ini kita Ctrl X. Nah, karena sekarang kita sudah melakukan konfigurasi pada NFS 2, itu kita sudah mengizinkan untuk read and write, maka kita di sini coba akan ls terima NFS 2, dimana ini merupakan tempat menerima file yang ada pada NFS 2. Di sini ada jaemin.txt dan nana.txt. Maka ketika kita akan nano, itu kita bisa mengubah file jaemin.txt. Ini kita akan coba nano
terima nfs2 kemudian slice jmin.txt. Oke, di sini kita bisa melakukan perubahan karena di sini tidak ada tulisan unread table. Ini kita bisa menulis apapun yang kita inginkan. Oke, kita Ctrl X. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan mount di Ubuntu desktop supaya semua file yang ada pada Debian server ini seperti NFS1, NFS2 itu bisa otomatis sinkron ke Ubuntu desktop. Nah, tetapi apabila kita hanya menggunakan perintah ini saja, ketika kita power off Ubuntu desktop kemudian kita nyalakan lagi, maka sudo mount-nya itu sudah tidak berfungsi, maka kita harus melakukan konfigurasi sudo mount lagi. Nah, karena hal itu kita akan membuat mount secara permanen. Oke, sekarang kita langsung saja ketik sudo nano etc fs tab, kemudian kita enter. Lalu di sini yang paling bawah kita tambahkan komen. Di sini kita masukkan IP yang ada pada Debian server, yaitu 10.10.10.5. Kemudian ini kita titik 2, kemudian slice. Lalu directory yang akan dibagikan ke Ubuntu desktop, yaitu ini saya misalnya nsf1. Lalu tempat penyimpanannya yaitu home slice cantika slice terima nfs. Lalu ini kita tab 2 kali, kemudian ketik nfs underscore net dev. Oke, setelah kita tulis perintah ini, kemudian kita langsung saja Ctrl X, Y, enter. Nah, sekarang ketika kita mematikan Ubuntu desktop, kemudian kita menyalakan kembali, kita tidak akan melakukan konfigurasi sudo mount lagi karena kita sudah membuat sudo mount-nya menjadi permanen. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata ketika menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.